Ini merupakan tampilan dari website Chloris AI yang dibuat menggunakan Streamlit dan diintegrasi dengan RoboFlow. Bagaimana cara menggunakannya? Pertama-tama kita harus memasukkan API project kita ke dalam sini. Jadi kita buka project RoboFlow kita pergi ke bagian workspace setting, lalu ke bagian API keys. Di sini kita bisa langsung salin saja API key kita, lalu kembali lagi ke project, tinggal di saja ke sini. Nah, ini menandakan model dari project kita sudah menyala di website Chloris AI. Cara penggunaannya, di sini kita bisa mengambil foto langsung atau upload dari komputer. Mungkin saya contohkan dulu untuk ambil foto langsung. Di sini saya sudah menyiapkan tumbuhan sakit. Kita coba untuk scan tumbuhan ini. Saya akan menganalisis, lalu untuk hasilnya akan keluar di sini. Jadi di sini terdeteksi daun bell pepper sakit. Di sini ada detail dari analisanya, kesehatannya 5% dan resiko sampai confidence yang kita gunakan. Jadi untuk confidence-nya bisa kita atur di pojok kiri bawah sini. Semakin kecil confidence-nya, semakin dia bisa mendeteksi banyak objek, tapi semakin kurang akurat dia. Nah, dari hasil scan-nya bisa kita simpan ke riwayat. Oh iya, di sini juga ditampilkan tips perawatan dari tumbuhan tersebut. Nah, di sini kita simpan ke riwayat. Bisa kita gunakan juga mode yang upload dari komputer. Di sini saya sudah punya gambar sampel. Kita upload ke sini. Untuk confidence-nya coba saya turunkan ke 35. Oke, sekarang coba kita analisa. Di sini AI-nya menganalisa. Oke, sudah terdeteksi buah stroberi sehat. Seperti yang kita lihat di gambar, benar ini buah stroberi sehat dan deteksinya bekerja di AI ini. Di sini juga sudah ada tips perawatannya. Kita simpan lagi hasil scan kita. Nah, untuk hasil scan kita tadi bisa kita lihat di bagian laporan di navbar sebelah kiri. Nah, di sini ada semua hasil scan kita sudah kita lakukan tadi. Di sini juga sudah ada diagram semua hasil scan kita yang pernah kita lakukan sebelumnya. Di sini saya sudah pernah eh, melakukan 12 kali scan dan 10 diantaranya itu tanaman sakit. Di sini kita bisa lihat ada grafik lingkaran dan ada grafik batangan juga di sini. Nah, untuk datanya juga bisa kita hapus. Data yang ingin kita hapus, contohnya mungkin yang tadi kita hapus ya. Nah, saat kita hapus, datanya benar berhasil terhapus. Di sini mungkin kita bisa lihat contoh scan sebelumnya. Kalau kita scan orang, tidak akan terdeteksi apa-apa. Jadi hasilnya bakal 0%. Dan misal kita scan tumbuhan, baru muncul deteksi penyakitnya. Nah, ini juga kita sediakan fitur ensiklopedia. Jadi di sini kita sediakan data-data tumbuhan baik yang sehat maupun sakit dan di bawahnya kita sediakan solusi untuk merawatnya. Seperti ini. Di sini juga sudah ada filternya. Misal kita ingin cari yang risiko penyakitnya tinggi, bisa kita baik seperti ini. Ini baru muncul nih. Filter-filter penyakit tumbuhan yang resikonya tinggi. Misal kita mau cari dengan ketikan juga bisa, misal stroberi, akan muncul semua ensiklopedia tentang tumbuhan stroberi. Nah, di sini juga yang terakhir ada bagian pengaturan. Di sini kita bisa mengatur aktifkan suara notifikasi atau simpan reward scan secara otomatis. Di sini juga bisa mengatur confidence dari AI kita. Ini ada bagian manajemen data juga yang bisa kita gunakan untuk menghapus semua data. Mungkin seperti itu saja presentasi dari website Chorus AI ini. Terima kasih.
Halo, perkenalkan nama saya Yasin Taryakil Agiar bersama rekan-rekan saya. Saya Pak Ida Zahmat Tantowi. Saya Ferdinand Raurio. Kami, kelompok 4, akan mempresentasikan proyek kami yaitu Chloris AI. Jadi, Chloris AI ini adalah sebuah pendekatan deep learning hybrid untuk identifikasi penyakit tanaman. Nah, proyek ini sendiri lahir dari keresahan nyata para petani karena kehilangan hasil panen global mencapai 30% per tahunnya akibat penyakit yang terlambat dideteksi. Petani kita menghadapi 3 musuh utama. Yang pertama, identifikasi manual yang bias. Yang kedua, kurangnya akses ke pakar patologi. Dan yang ketiga, tidak adanya alat deteksi real-time di lapangan. Jadi, solusi kami, Chloris AI, menjawab ini dengan dua implementasi. Yang pertama, kami membuat web dashboard untuk analisis mendalam menggunakan API RoboFlow. Lalu yang kedua, kami juga membangun mobile app menggunakan Flutter yang menjalankan model secara lokal atau kita sebut juga edge computing untuk petani di daerah tanpa sinyal. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke arsitektur model. Nah, kami memakai arsitektur model yaitu YOLO V8N. Mengapa kita memakai model ini? Karena model ini termasuk salah satu model yang paling ringan. Nah, ia menggunakan mekanisme anchor free detection yang sangat krusial untuk mengurangi beban komputasi pada HP petani yang memiliki spesifikasi terbatas. Next. Namun tantangan terberatnya adalah caranya memindahkan YOLO V8N ini ke HP. Kami melatih model menggunakan framework PyTorch dan Ultralistic agar bisa berjalan di aplikasi Flutter tanpa internet. Kami melakukan ekspor model ke format ONNX, yaitu Open Neural Network Exchange. Format ini memungkinkan model kami berjalan lintas runtime dengan efisiensi tinggi. Next. Oke, selanjutnya ada pre-processing dan data engineering. Nah, jadi untuk kita memperoleh model yang bagus, kita juga membutuhkan data yang bagus. Kami menerapkan pipeline pre-processing yang ketat sebelum data masuk ke training. Kami menggunakan dataset dengan 29 kelas penyakit dan di setiap fotonya diubah ukurannya menjadi 640 kali 640 pixel. Nah, jadi kami menggunakan satu teknik kunci yaitu auto adjust contrast. Nah, auto adjust contrast itu sendiri adalah fitur otomatis yang digunakan untuk meningkatkan kontras gambar agar terlihat lebih jelas. Jadi sistem akan mendeteksi area gelap dan terang pada gambar, lalu mengatur ulang distribusi cahaya dan perbedaan warna supaya detail di gambar muncul lebih tajam. Nah, teknik yang kita gunakan yaitu histogram equalization. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kondisi di ladang, misalnya mendung, terik menyengat. Nah, perbedaan-perbedaan pencahayaan ini bisa menipu AI. Jadi teknik ini dapat menyeimbangkan distribusi intensitas cahaya, sehingga fitur visual penyakit seperti bercak coklat atau lesi tetap menonjol dan konsisten, apapun kondisi cuacanya saat foto diambil. Nah, untuk mencegah model hanya menghafal data pelatihan atau kita sebut juga overfitting, kami menerapkan strategi augmentasi yang agresif yang menghasilkan 3 variasi unik untuk setiap satu gambar asli. Jadi, kami sengaja menerapkan 3 jenis gangguan buatan. Yang pertama gangguan geometris, kita menggunakan teknik shear dan rotasi kurang lebih 15 derajat. Ini mensimulasikan pengambilan foto oleh petani yang mungkin gemetar atau miring saat mengambil gambar. Yang kedua, kita ciptakan gangguan orientasi, kita menggunakan metode flip dan rotasi 90 derajat. Karena penyakit ini bisa muncul di sisi daun mana saja. Yang ketiga, kita menciptakan gangguan visual, yaitu berupa blur hingga 1,5 pixel dan variasi exposure. Ini agar model kami tahan banting terhadap kamera HP low end yang sering kali buram atau overexposed. Nah, baik, sekarang saya akan menjelaskan performa model yang telah kami latih. Jika diperhatikan, grafik utama di bagian atas ini menunjukkan evolusi metrik MAP atau Mean Average Precision sepanjang 140 epoch latihan. Yang pertama menarik perhatian adalah fase pembelajaran cepat di awal. Perhatikan 20 epoch pertama. Model mengalami peningkatan performa yang signifikan. Dari MAP sekitar 0,15 langsung naik ke 0,40. Ini menunjukkan model berhasil menangkap pola-pola dasar dengan efektif. Setelah epoch 40,
kita melihat fase konvergensi yang stabil kisaran MAP 0,46 sampai 0,47 untuk metrik utama dan sekitar 0,31 sampai 0,33 untuk MAP 50/95. Stabilitas ini penting menandakan model sudah menemukan titik optimal tanpa overfitting. Nah, lalu kita akan menganalisis grafik loss. Bisa diperhatikan pada ketiga grafik loss di bawah. Jadi ketiganya menunjukkan pola penurunan tajam yang konsisten di fase awal. Kemudian stabil setelah epoch ke-60. Yang krusial adalah tidak ada lonjakan anomali di ketiga komponen loss ini. Box loss, crash loss, dan object loss semuanya konvergen dengan baik. Ini membuktikan bahwa model kami tidak hanya menghafal data training, tetapi benar-benar belajar representasi yang robust untuk deteksi objek. Nah, satu catatan penting. Meskipun ada sedikit kenaikan loss di epoch terakhir, MAP tetap stabil bahkan meningkat. Ini normal dalam object detection. Indikasi bahwa model sedang fine-tuning untuk deteksi yang lebih presisi. Oke, selanjutnya kita masuk ke interpretasi metrik dan validasi. Nah, dari sini kita bisa lihat, yaitu ada MAP kita, yaitu sebesar 51,8%. Namun yang kita harus soroti yaitu perbandingan antara precision kita yang sebesar 64,3% dengan recall kita yang sebesar 43,2%. Dalam konteks pertanian, kami mengoptimalkan precision. Mengapa? Karena memberitahu petani bahwa tanamannya sakit padahal sehat, false positif, akan memicu penggunaan pestisida yang tidak perlu dan merusak lingkungan. Nah, skor presisi 64% ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang cukup aman untuk diagnosis awal. Rendahnya recall disebabkan oleh tantangan deteksi gejala penyakit di fase awal yang ukurannya sangat mikro atau sangat kecil, yang menjadi catatan pengembangan kami selanjutnya. Nah, untuk sebagai penutup, Polaris AI telah membuktikan dua hal. Pertama dalam hal efisiensi. Kami berhasil membuktikan bahwa model deep learning kompleks dapat dikompresi menjadi format ONNX untuk berjalan di perangkat mobile tanpa mengorbankan fungsionalitas utamanya. Kedua, ada utilitas, yaitu dengan fitur visualisasi data persebaran penyakit yang kami demokan di video tadi, Polaris AI bukan hanya alat diagnosis, tapi juga alat manajemen risiko bagi petani. Sistem ini siap menjembatani kesenjangan teknologi di sektor pertanian, memberikan akses pakaran patologi langsung ke genggaman petani. Next. Demikian presentasi kami.